Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di Masterclass Kasana Hutan, Cerita Masyarakat Menjaga Hutan dari Tapak. Perkenalkan, saya Anissa dari Tim Komunikasi WRI Indonesia yang akan memandu acara pada sore ini. Hari ini kita akan mendengar pengalaman pendampingan WRI Indonesia melalui program Enhancing Community Forest Tenure and Sustainable Livelihoods, termasuk juga nanti kita akan belajar sekilas tentang program perhutanan sosial dan mendengar cerita-cerita dari kelompok-kelompok yang telah didampingi WRI Indonesia selama ini. Baik, tapi sebelum itu mungkin saya akan membacakan sekilas agenda kita pada hari ini. Jadi setelah ini kami akan meminta teman-teman buat menjawab beberapa pertanyaan di pretest karena kami mau mengetahui seberapa jauh teman-teman mengerti soal hutan dan perhutanan sosial. Kemudian kita akan mendengar um, paparan dari para narasumber kita hari ini dan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Dan kemudian di akhir nanti akan ada kuis berhadiah. Jadi mohon teman-teman untuk stay sampai akhir karena kuisnya sayang untuk dilewatkan. Selanjutnya, ya, jadi ada beberapa peraturan yang perlu kita sepakati di webinar kali ini. Yang pertama, sesi ini sedang direkam dan nanti akan diunggah kembali ke YouTube WR Indonesia. Yang kedua, mohon teman-teman untuk matikan mikrofon saat acara berlangsung, kecuali jika nanti diminta MC untuk menyalakan mikrofon. Kemudian, jika ada pertanyaan, silakan ajukan pada kolom chat atau bisa menggunakan juga fitur raise hand untuk open mic saat sesi tanya jawab berlangsung. Oke, baik. Selanjutnya, saya mau mengajak teman-teman buat membuka situs menti.com atau bisa juga langsung scan QR code yang ada di layar. Ya, jadi bisa buka menti.com lalu isi kodenya yang tertera di layar 8812 8810 atau bisa langsung scan QR code-nya. Baik, kita tunggu sampai teman-teman bisa join ke menti.com. Kita tunggu 1 menit lagi ya sebelum kita mulai. Baik, sudah ada 6 orang yang bergabung ya di Menti. Em, Mungkin kita bisa mulai ya. Baik, pertanyaan pertama. Hutan hak adalah hutan yang berada pada yang pertama, tanah yang tidak memiliki hak kepemilikan, tanah yang dibebani hak atas tanah, tanah yang seluruhnya milik negara, atau kawasan konservasi milik pemerintah. Silakan dijawab yang menurut teman-teman tepat jawabannya.
Oke, masih tiga orang yang menjawab ya. Kurang tiga orang lagi. Oke, bisa kita next dulu mungkin. Baik, pertanyaan kedua. Kawasan hutan yang berfungsi utama untuk mengatur tata air, mencegah banjir, dan mengendalikan erosi disebut yang pertama hutan produksi, hutan konservasi, hutan lindung, atau hutan adat. Ayo dijawab. Oke, jawaban terbanyak di hutan lindung. Oke, bisa next ya pertanyaan selanjutnya. Oh ya, next ya pertanyaan ketiga. Berikut merupakan skema perhutanan sosial kecuali hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, atau hutan kemitraan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Iya. Perhutanan sosial menurut Permen LHK nomor 9 tahun 2021 merupakan sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh investor swasta, masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat, perusahaan internasional, atau pemerintah pusat saja. Iya, ini kayaknya semuanya jawab jawaban yang kedua ya. Oke, pertanyaan yang terakhir. Ya, berikut ini yang termasuk contoh pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah yang pertama jati, kedua meranti, ketiga madu dan rotan, yang terakhir mahoni. Oke, pada jawab madu dan rotan. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Itu tadi pertanyaan terakhir. Selanjutnya pastikan untuk menyimak materi setelah ini ya, karena nanti di akhir akan ada kuis, sehingga teman-teman nanti bisa menjawab kuisnya dengan baik. Baik, langsung saja. Setelah ini kita undang pemateri kita. Yang pertama ada Mbak Galih Ratnasari selaku Social Forestry Community Business Communication and Design Officer dan Kak Tasnia Fauzi selaku Social Forestry Community Product Innovation and Business Development Officer. Ya, silakan Kak Mbak Galih dan Kak Tasnia untuk menyampaikan materinya. Oke, langsung aja ya, Nis. Sebelumnya, selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk apa menunggu berbuka puasa sambil mendengarkan cerita dari Tapak gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gali Ratnasari, biasa dipanggil Gali. Em, di WR Indonesia, saya membantu tim regional di wilayah Sumatera Barat untuk pendampingan kelompok perhutanan sosial gitu. Nanti mungkin setelah ini Tasnia kali ya untuk yang perkenalan. Mungkin bisa lanjut. Oke, ini tadi mungkin yang muncul di soal ya. Karena em, materinya soal perhutanan sosial, mungkin saya berasumsi kalau teman-teman ada yang masih awam soal perhutanan sosial, jadi saya jelaskan dari generalnya dulu. Sebenarnya di mana sih posisi dari perhutanan sosial itu, gitu. Jadi kalau dari awal, dari status kawasan hutan di Indonesia ya, secara umum ada dua status. Yang pertama adalah hutan hak. Jadi hutan hak itu
hutan yang tanahnya dibebani hak atas tanah gitu. Jadi ada pemiliknya. Pemiliknya itu bisa perorangan, bisa komunal, seperti hak ulayat atau masyarakat adat. Ini biasanya di Sumatera Barat ada juga. Kemudian bisa hak badan hukum juga. Em, Bisa juga em, hutan rakyat itu sebagai contoh juga ya. Biasanya ini eh, hutan yang tumbuh di atas tanah milik pribadi yang dia punya sertifikat gitu. Kemudian kalau contohnya hutan adat itu bisa misalnya adalah hutan yang memang milik masyarakat adat yang memang diputuskan secara hukum biasanya lewat MK atau Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua itu adalah hutan negara. Jadi hutan negara itu milik negara gitu ya, tidak dibebani oleh hak atas tanah. eh, Definisi negara ini siapa? Eh, Negara ini adalah pemerintah, yaitu yang ditunjuk adalah kalau sekarang em, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya. Dulunya sebelum yang era Presiden Joko Widodo masih digabung ya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, tapi setelah di era Prabowo ini dipecah. Kemudian sebenarnya karena pemecahan ini em, sebenarnya di sebelum era Joko Widodo dia satu, kemudian pas era Joko Widodo digabung, kemudian pas era Prabowo dipecah kembali di tahun 2025. Kedua kementerian ini sebenarnya punya kewenangan yang agak tumpang tindih gitu. Tapi secara umum kalau di Kementerian Kehutanan dia lebih ke pemberian akses hutan, kemudian kalau lingkungan hidup itu lebih ke pengawasan gitu ya. Kalau untuk contohnya, misalnya kalau hutan negara itu ada kawasan konservasi, misalnya Taman Nasional, kemudian ada hutan lindung, kemudian hutan produksi. Misalnya kalau di Jawa itu ada Perum Perhutani, dia memegang izin untuk hutan negara gitu. Kemudian kalau dari fungsi hutan sendiri ada tiga. Em, jadi ada hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Jadi kalau yang hutan lindung ini fungsinya adalah perlindungan. Jadi dia punya sistem penyangga kehidupan. Apa yang dilindungi, misalnya yang disoal tadi ya, ada tata air, kemudian dia bisa mencegah banjir, mengendalikan erosi, bisa juga mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kemudian yang kedua, kalau hutan produksi, ya fungsi pokoknya adalah memproduksi hasil hutan gitu. Contohnya, misalnya di eh, perum perhutani lagi ya, dia eh, memproduksi misalnya kayu yang dia ditanam, kemudian ada daurnya dan bisa dipanen gitu. Kemudian yang ketiga adalah hutan konservasi. Ini dia em, merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya gitu. Mungkin bisa next. Nah, kemudian kalau perhutanan sosial tuh apa sih gitu? Ini mengutip dari eh, Permen LHK nomor 9 tahun 2021. Jadi perhutanan sosial itu adalah sebuah skema gitu ya, sistem pengelolaan hutan yang dilaksanakan di kawasan hutan negara atau hutan hak, jadi bisa dua, yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama gitu. Jadi em, tidak melulu masyarakat sendiri, tapi dia bisa bekerja sama juga. Nanti setelah ini saya jelaskan untuk skemanya. Yang tujuannya apa? Yaitu tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat di sekitar hutannya sendiri. Kemudian yang kedua, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Skemanya ada 5. Ini saya sebutkan dulu. Yang pertama ada hutan desa atau hutan nagari ya kalau di Sumatera Barat.
kemudian ada hutan kemasyarakatan atau HKM, kemudian ada hutan tanaman rakyat, terus hutan adat, dan yang terakhir adalah kemitraan kehutanan gitu. Kemudian di perhutanan sosial ini masyarakatnya bisa melakukan pemanfaatan hutan. Tapi definisinya seperti apa? Pemanfaatannya bisa berupa jasa lingkungan, misalnya em, bisa digunakan untuk ekowisata atau perlindungan tata air untuk penggunaan pemanfaatan tidak langsung ya, misalnya untuk irigasi gitu. Kemudian bisa memanfaatkan hasil hutan kayu juga, misalnya di perhutani. Kemudian yang non kayu atau non timber itu misalnya adalah madu, rempah, dan rotan. Kemudian untuk perhutanan sosial ini juga punya zonasi gitu ya. Jadi yang bisa dimanfaatkan biasanya adalah di zona pemanfaatan. Kemudian ada juga zona lindungnya gitu. Kalau eh, berkaca di proyek yang di Sumatera Barat, zona pemanfaatan itu adalah biasanya adalah zona yang masih bisa diakses oleh masyarakat gitu. Kalau misal zona lindung itu biasanya adalah di daerah hulu yang sebenarnya masyarakat juga kesulitan juga ke sana. Makanya dinamakan zona lindung gitu. Mungkin bisa next. Kemudian, nah ini em, perbedaan dari 5 skema tadi ya. Em, Mungkin yang pertama adalah hutan desa atau HD. Tapi kalau di Sumatera Barat lebih banyak disebut sebagai hutan nagari. Jadi ini adalah hutan negara yang kepemilikannya itu diberikan ke desa. Kemudian em, desa bisa mengelola hutan negara ini dengan mengajukan perhutanan sosial dengan skema hutan desa. Jadi kalau eh, dia mengajukan apa SK-nya adalah hutan desa, artinya kepemanfaatan dari hutan tersebut bisa lebih luas. Jadi pemanfaatannya bisa satu desa mendapatkan manfaatnya gitu. Kemudian yang kedua itu hutan kemasyarakatan atau HKM. Ini biasanya adalah kalau kalau berkaca di Sumatera Barat misalnya satu orang punya lahan misalnya 10 hektar, kemudian dia membentuk kelompok tani ada 15 orang, kemudian dikumpulkan ada 250 hektar. Nah, mereka bisa mengajukan skema perhutanan sosial, namanya adalah hutan kemasyarakatan dan bisa dikelola bersama di situ. Kemudian ada hutan tanaman rakyat. Ini di proyek kami tidak ada, kami tidak mendampingi, tapi secara umum ini hutan negara pada kawasan hutan produksi. Ini bisa dikelola oleh masyarakat dan berfokus pada budidaya tanaman kayu ya, kayu-kayuan gitu. Kemudian yang keempat, hutan adat atau HA. Ini sebenarnya agak unik ya. Em, ini bisa saja berstatus hutan hak yang apa diberikan kepada masyarakat hukum adat gitu. Eh, se- Berdasarkan pengalaman kami dalam mendampingi hutan adat, ini adalah skema yang paling sulit ya, bisa dikatakan paling sulit kalau misal mau mengajukan hutan adat karena kalau di 5 skema tadi ada em, apa waktu pemberian hak gitu. Jadi ada 35 tahun setelah SK itu diberikan. Tapi untuk hutan adat itu dapat diberikan selamanya gitu. Selamanya itu artinya apa? Selama si masyarakat hukum adatnya masih ada, selama em, tradisinya masih berjalan, maka em, hak atas hutan adat itu masih melekat di sana gitu. Kemudian untuk apa pengajuan hutan adat ini juga harus ada em, pengakuan dari pemerintah daerahnya dulu, baru naik ke level
kementerian untuk bisa mendapatkan SK-nya gitu ya. Kemudian yang terakhir, ini kemitraan kehutanan. Ini eh, biasanya adalah subjek pengelolanya adalah masyarakat setempat. Kemudian ini status lahannya bisa hutan negara yang sudah memiliki izin atau hak guna yang dia em, bukan pemberian izin baru, melainkan kolaborasi pemanfaatan di dalam areal izin yang sudah ada. Biasanya ini ada di perhutani atau di perusahaan yang dia sebenarnya sudah mendapatkan izin pengelolaan gitu ya. Tapi kemudian dia bisa mengelola bersama kelompok masyarakat yang hidup di sekitar hutan tersebut gitu. Mungkin bisa next. Ya, kemudian pertanyaannya mengapa perlu perhutanan sosial gitu? Secara teori, sebenarnya perhutanan sosial tuh perlu karena ia mengubah paradigma gitu ya. Pengelolaan hutan dari yang sifatnya eksklusif, yang dulu apa dikelola hanya oleh negara dan swasta gitu ya misalnya, tapi kemudian berpindah menjadi sifatnya kolaboratif dan berpihak pada rakyat gitu. Setidaknya menurut kami ada dimensi-dimensi yang menjadi alasan mengapa perlu perhutanan sosial. Yang pertama adalah untuk sosial dan ekonominya, kemudian untuk ekologi dan lingkungan, kemudian untuk hukum dan tata kelola, dan yang terakhir adalah strategi nasional gitu. Untuk pembelajaran di lapangan, kalau dari saya pribadi melihat perhutanan sosial itu menjadi skema pertahanan hutan berbasis masyarakat gitu. Jadi kelompok perhutanan sosial ini menjadi garda terdepan untuk menjaga hutan karena eh, kenapa seperti itu? Karena memang mereka bergantung pada hutan gitu. Jadi kalau hutannya tidak ada, maka mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari gitu. Hari ini sebenarnya sudah tercatat ya di Kementerian Kehutanan sudah ada mereka mencatat 8,3 juta hektar. Mereka sudah memberikan akses legal PS dan ke 1,4 juta penerima kepala keluarga. Ini datanya dari Kemenhut. Mungkin lanjut. Oke, kalau untuk dari em, aspek perspektif keprojekan, sebenarnya ini eh, kalau bahasa di keprojekan ada 4 outcome gitu ya. Yang pertama adalah untuk em, praizin. Jadi kalau perhutanan sosial itu ada praizin dan pasca izin. Kalau outcome satu itu goalsnya adalah membantu kelompok perhutanan sosial untuk mendapatkan izinnya dulu gitu. Kemudian yang kedua itu adalah pasca izin. Jadi cerita sedikit kali ya, mungkin waktu kami mendampingi di Sumatera Barat itu memang PS itu di Kementerian Kehutanan mereka mengejarnya angka gitu ya. Jadi di era Jokowi mungkin ya yang paling ambisius dia mencanangkan 12,7 juta hektar untuk PS. Jadi ada kasus di mana em, perhutanan sosial itu banyak dikeluarkan SK tapi minim pendampingan. Jadi di outcome 2 ini adalah meningkatkan kapasitas mereka untuk bisa mengelola hutan atau akses hutan yang sudah diberikan kepada mereka gitu. Kemudian untuk outcome 3 itu gender and youth itu maksudnya adalah memastikan perempuan dan pemuda itu terlibat aktif dari awal proses pendampingan sampai di akhir ya. Em, karena untuk pengelolaan hutan ini kadang suara dari perempuan dan pemuda ini kadang hilang gitu. Dan apa kami ingin memastikan itu tetap ada dan bisa inklusif pengelolaan hutannya.
Kemudian untuk yang outcome terakhir itu riset dan jurnalisme warga. Jadi kami memastikan bahwa em, ada riset soal perhutanan sosial di situ dan terutama juga untuk jurnalisme warga adalah meningkatkan kapasitas kelompok perhutanan sosial untuk dapat memberitakan sendiri sebenarnya apa sih yang ada dan terjadi di sekitar mereka gitu. Mungkin bisa lanjut. Nah, untuk ini gambaran proyeknya saja gitu. Jadi sebenarnya kami tidak bekerja sendirian gitu. Mungkin saya di WRI dan di Sumatera Barat gitu. Tapi sebenarnya kita juga bekerja di 5 provinsi yang lain gitu. Untuk WRI sendiri ada di Sumatera Barat dan di Aceh. Kemudian untuk yang di Jambi ada Mitra Konsorsium, ada KKI Warsi, kemudian Warsi di Jambi dan ada juga di Malinau atau Kalimantan Utara. Dan yang di Kalimantan Timur ada Kawal Borneo. Jadi pengelolaan hutan ini memang tidak bisa sendiri ya di level apa dari level nasional sampai pemerintah provinsi dan desa semua harus ikut bekerja gitu dan bekerja sama di sini gitu. Mungkin dari saya penjelasannya sampai situ. Saya saya lanjutkan ke Tasnia mungkin ya. Terima kasih. Oke, makasih banyak Mbak Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Tasnia Fauzi. Saya di WRI sebagai Social Forestry Community Product Innovation dan Business Development Officer. Nah, mungkin tadi teman-teman udah dapat ini ya gambaran terkait apa sih itu hutan dan juga kawasan hutan serta perhutanan sosial. Nah, mungkin di sini saya akan bantu meneruskan terkait bagaimana sih dengan peran pendampingan masyarakat dan dampaknya apa yang terjadi di lapangan gitu. Mungkin bisa tolong next. Oke. Mungkin sebelum masuk gini, saya ingin ngajak teman-teman untuk coba lihat ini sedikit gambaran diagram. Kalau misalkan dilihat sekilas itu prosesnya tuh tampak sederhana ya. Mulai dari assessment, terus ada pembentukan kelompok, terus menghasilkan produk dan dikemas, ada pemasaran, produk terjual. Nah, mungkin ini sebenarnya ilustrasi pendampingan yang dalam part pengembangan usaha. Lebih kurangnya sebenarnya untuk pendampingan yang tahap kompleksnya juga nggak beda jauh gitu. Di sini saya coba ambil dalam pengembangan usaha kelompok masyarakat. Nah, kalau dilihat-lihat, terlihatnya bentuknya sederhana gitu ya dalam proses pendampingan itu. Tapi mungkin boleh next. Tapi kenyataannya di lapangan sebenarnya prosesnya itu jauh lebih kompleks gitu. Nah, tadi kalau misalkan tadi assessment, ya assessment aja, cuman dalam proses pendampingan kita perlu mendetailkan gitu. Apa aja sih yang di assessmentnya. Jadi ketika waktu itu kita masuk di awal, kita melakukan dulu assessment, survei potensi dulu terkait kondisi masyarakatnya seperti apa di sana. Terus bagaimana sih apa namanya kehidupan masyarakat yang ada di desa ataupun nagari, terus komoditas apa sih yang berpotensial di sana, dan untuk masuk ke tahap itu kita juga nggak bisa langsung masuk karena kan ibaratnya kita orang baru ya yang hadir di suatu nagari atau desa tersebut, ada intens dilakukan pendampingan sebelum dilakukannya pembentukan kelompok baik itu kelompok perhutanan sosialnya ataupun kelompok usaha perhutanan sosialnya. Mungkin ini lebih kompleksnya itu karena kita lagi bahas soal perhutanan sosial. Nah, setelah kelompok itu terbentuk, apa sih tahapan lanjutannya? Ternyata nggak, setelah kelompok terbentuk, nggak hanya ujuk-ujuk kita menghasilkan produk gitu. Tapi ketika pembentukan kelompok itu, ya kita perlu ada lagi nih namanya penguatan kelembagaan. Baik itu apa namanya?
si kelompoknya ini mau di apa namanya mau diarahkan kemana sih dalam pengembangan kelompoknya gitu. Kalau di sini fokusnya dalam pengembangan usaha, misalnya kita perlu dulu yang namanya penyusunan rencana usahanya, bisnis ataupun rencana bisnisnya. Nah, kalau kami dalam proses pendampingan di tingkat tapak ini, memang pendekatannya itu bukan bisnis as usual, tapi bisnis sosial gitu, di mana mengkolaborasikan gitu. Ada apa namanya terkait pendapatan masyarakat untuk livelihood-nya, tapi juga memperhatikan kondisi lingkungannya. Karena kan sebenarnya tujuan dari perhutanan sosial tadi, kita dikasih izin nih sama pemerintah, tapi kita juga punya kewajiban untuk dapat menjaga hutannya agar tetap lestari. Nah, salah satu apa namanya pilihannya, kita bisa membentuk namanya kelompok usaha perhutanan sosial. Nah, untuk masuk ke dalam tahap itu juga perlu adanya penguatan kelembagaan. Lalu setelah penyusunan rencana usaha, kita menghasilkan produk-produk seperti kalau misalkan di project kita di IPLC itu ada kayak misalkan asam kandis, keturunan asam kandis, terus ada juga dari parfum kemenyan, madu, kopi, dan segala macamnya. Tapi untuk mencapai proses itu, kita juga berkali-kali melakukan penguatan kelembagaan, jadi tidak bisa dikatakan instan untuk itu. Nah, dari hasilkan produk, ada tahapan untuk ke brandingnya dan pengurusan izinnya, lalu juga tahap pemasaran. Nah, di bagian pemasaran ini kita mencoba menghubungkan masyarakat dengan jejaring kerjasama dan juga produk terjual seperti apa, dan ada juga kita perlu melakukan diversifikasi produk dan akhirnya mungkin ada menghasilkan uang dan nanti ada transparansi dan evaluasi serta ini sebenarnya semua ini kalau teman-teman lihat dan perhatikan sebenarnya intinya itu adalah di bagian yang warna merah-merah ini gitu. Mungkin bagian ini tuh banyak tahapan-tahapannya, tapi pada dasarnya dalam proses kita di lapangan itu tidak selinier dan tidak sesimpel sebelumnya tadi. Jadi ada perlu penguatan kelembagaan. Nah, dalam penguatan kelembagaan itulah proses pendampingan dilakukan gitu. Mungkin boleh next. Nah, sepanjang kita bekerja bersama masyarakat dalam menjaga hutan, di sini bukan hanya apa ya, kita juga sama-sama belajar karena ibaratnya meskipun kita orang yang datang dari luar, tapi kita juga ketika bertemu dengan masyarakat kita juga masih nol gitu ya, masih sama-sama apa ya saling belajar gitu. Kita tapi lebih banyak kami belajar sih dengan masyarakat-masyarakat yang ada di setiap nagari-nagari itu, karena juga dalam proses kita melakukan pendampingan masyarakat, kita tidak bisa juga untuk menseragamkan gitu. Misalkan kita mau melakukan pendampingan di nagari A gitu, terus kita replikasi ke nagari B, belum tentu proses yang dilakukan itu sama gitu. Karena dalam proses pendampingan itu sendiri, itu bisa dibilang perlu ada seninya, dan tidak semuanya itu apa namanya saklek gitu peraturannya. Karena kita menyesuaikan dengan konteks di lapangan dan berkaitan juga dengan sosial masyarakatnya. Nah, adapun ragam inisiatif yang kita lakukan bersama-sama masyarakat dan juga multi stakeholder kayak tadi disampaikan Mbak Gali, kita nggak bisa sendiri nih dalam perhutanan sosial itu ataupun menjaga hutan. Kita perlu apa namanya peran dari berbagai pihak, bukan hanya dari masyarakatnya saja, terus juga bukan hanya dari pendampingnya saja, tapi juga dari multi stakeholder yang ada, baik itu pemerintah maupun akademisi maupun swasta dan media dan pihak-pihak terkait lainnya. Nah, ragam inisiatif yang kita sama-sama lakukan itu dalam pendampingan ada melakukan penandaan batas hutan nagari dari izin yang tadi dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Terus kita juga rutin untuk melakukan monitoring hutan. Terus juga ada muncul alternatif livelihood ataupun penghidupan masyarakat
yang tadi dibentuk kalau misalnya di perhutanan sosial ini dalam bentuk KUPS atau kelompok usaha perhutanan sosial. Terus juga tadi linear dengan project IPLC tadi, kita juga melakukan penguatan peran pada kelompok perempuan dan pemuda serta kelompok rentan lainnya. Juga kita melakukan aplikatif riset, baik itu berkaitan dengan produk maupun berkaitan dengan tata kelola kawasannya gitu. Dan juga kita di situ juga melakukan proses tata kelola masyarakat di sekitar hutan dalam menjaga lingkungan dan aset yang mereka miliki, menghubungkan masyarakat pada multi stakeholder. Jadi bisa dibilang sebenarnya peran pendamping ini sebagai jembatan ya, dan apa namanya, kita membantu menghubungkan mereka dengan beberapa pihak, nanti dan lagi-lagi dalam proses pendampingan itu juga nggak selamanya gitu. Jadi harapannya ketika proses pendampingan dalam jangka waktu tertentu, masyarakat bisa pelan-pelan untuk lebih mandiri gitu. Terus juga ada jurnalisme warga, serta pengembangan sistem informasi terpadu, kolaborasi pemerintah provinsi, dinas, dan masyarakat. Mungkin boleh next. Oke. Nah, mungkin berkaitan dengan judulnya tadi, kami di sini coba, meskipun sebenarnya banyak banget ya cerita-cerita dari kelompok masyarakat di tingkat tapak, tapi kami coba mengambil 3 cerita gitu. Dan sebenarnya nanti teman-teman juga bisa sih untuk mengakses cerita-cerita lainnya itu di link bit.ly Story of Impact. Di situ kita rangkaian cerita-cerita dari masyarakat, baik itu bukan hanya di WRI saja, tapi dari konsorsium kita di IPLC. Nanti teman-teman bisa akses juga di situ. Nah, mungkin di sini beberapa highlight-nya. Yang pertama itu cerita soal masyarakat hukum adat Silawai menjaga rimbu pandulangan di tengah ekspansi sawit. Nah, jadi ceritanya tuh di sini masyarakat hukum adat di salah satu di Nagari Air Bangis, mereka itu disekelilingi sawit gitu, sawit, dan hanya tinggal segelintir saja hutan yang ada di tengah-tengah di sekitaran sawit tersebut. Nah, karena mereka ngerasa bahwa kalau misalkan semuanya diekspansi menjadi tanaman yang sawit, misal, meskipun sebenarnya kami nggak mengatakan bahwa sawit itu terlalu buruk, tidak, tapi di dalam ceritanya di sini masyarakat hukum adat di Silawai itu berusaha untuk menjaga hutan larangan Rimbo Pandulangan yang luasnya itu sebenarnya kecil ya, 97 hektar, yang tapi itu tuh menjadi pusat dalam sumber air di sekitar 100 hektar sawah masyarakat gitu. Nah, memang kayak tadi disampaikan dalam proses pengusulan perhutanan sosial, sebenarnya skema hutan adat ini merupakan skema yang cukup ribet untuk diajukan. Tapi alhamdulillah dengan semangat masyarakatnya juga, si hutan adat di Silawai ini dapat diajukan. Meskipun sekarang masih setidaknya sudah ada keluar dari uh, peraturan dari bupati gitu. Nah, sekarang mereka itu mengelola madu sebagai alternatif livelihood-nya. Terus yang kedua, ini berkaitan dengan kelompok perempuannya. Ini salah satu kelompok perempuan yang memang kita dampingi dari awal, itu sejak awal kita masuk ke Sumatera Barat waktu itu. Awalnya ini sebenarnya belum terbentuk nih si kelompoknya, namanya itu Bundo Gamaran. Kayak tadi seperti diagram yang tadi di slide sebelumnya, kita melakukan dulu survei potensi dan segala macam di sana. Sebenarnya kalau dilihat-lihat, komoditas utama di sana itu sebenarnya bukan asam kandis gitu. Kalau teman-teman tahu asam kandis ini sebenarnya untuk bumbu yang dipakai untuk masakan Minang gitu ya. Terkhusus untuk gulai ikan maupun daging. Nah, ketika kita awal masuk ke situ, sebenarnya asam kandis ini bukan komoditas utama di sana.
melainkan ada pinang, ada tanaman-tanaman lainnya yang sebenarnya menjadi komoditas utama. Tapi kenapa kami mencoba melirik asam kandis saat itu? Karena kami melihat bahwa si asam kandis ini punya sejarah yang panjang di sana. Yang pertama satu, eh, karena asam kandis ini jumlahnya banyak di situ, ketika tiap panen raya tuh sebenarnya si asam kandisnya itu mengalami penurunan harga. Dan mengalami penurunan harga, dan kebanyakan kaum-kaum oknum-oknum dari bapak-bapaknya nebangin nih si asam kandisnya gitu. Padahal itu tuh menjadi hal yang biasa dilakukan sama ibu-ibu dalam mengolah asam kandis. Bisa dibilang di daerah itu tuh terkenal banget asam kandisnya. Nah, eh, kenapa ditebang? Karena harganya murah, terus juga nggak begitu bermanfaat. Kalau kata yang kita wawancari sebelumnya itu tidak begitu memberikan manfaat dalam ekonomi di mereka, sehingga mereka coba ganti tanaman lain. Nah, tapi waktu itu bersama teman-teman di lapangan, di sini itu sebenarnya ada komdevnya juga namanya Bang Mai. Nah, kita coba untuk melakukan pendekatan gitu. Melakukan pendekatan dengan karena dilihat juga di sini potensialnya tuh ibu-ibu gitu. Kenapa ini semua anggota kelompoknya tuh ibu-ibu. Nah, kita coba melakukan pendekatan dengan masyarakat, terus melakukan pendampingan berulang kali, sehingga muncullah kesepakatan untuk dalam mengelola asam kandis. Tapi seiring berjalannya waktu itu juga kita sama-sama untuk mengajukan wilayah kelola perempuan di sana gitu. Nah, di situ sehingga sekarang asam kandisnya bisa memiliki nilai tambah dan menjadi produk turunan lainnya gitu. Ada asam kandis kering, sirup, dan teh daun asam kandis. Nah, terus ada juga di kelompok pemudanya. Di sini kita melihat semangat pemuda dalam mengubah dari lokasi di untuk di sekitar tubingnya itu untuk menjadi ekowisata yang sebelumnya itu tumpukan sampah yang tinggi banget gitu. Nah, mungkin next. Nah, dari cerita-cerita itu tadi sebenarnya kita juga mencoba melihat perubahan melalui pengukuran dampak dalam pendekatan SROI. Nah, jadi sebenarnya dalam mengukur dampak untuk proses yang berjalan itu tidak hanya diukur pada hal yang berkaitan dengan angka atau ekonominya saja, melainkan juga dapat diukur pada hal yang berkaitan dengan sosial dan lingkungan melalui pendekatan SROI atau Social Return on Investment. Nah, untuk saat ini beberapa tim sudah melakukan kajian terkait SROI ini di lingkup perhutanan sosial pada case study untuk 6 wilayah KPS di Sumatera Barat yang berfokus pada agroforestry dan ekoturism. Saat ini sedang under review tulisannya, jadi semoga bisa dalam waktu dekat teman-teman bisa mengakses tulisan ini. Nah, tulisan ini tuh merupakan kolaborasi dari WRI Indonesia, Universitas Andalas, dan juga Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Nah, di sini kami mencoba untuk melihat bagaimana sih kelompok perhutanan sosial yang ada di Sumatera Barat dengan 6 sampel tadi. Dan ini sampelnya kita ngambil bukan hanya di wilayah dampingan WRI saja, tapi juga dari Dinas Kehutanan dan juga kelompok yang tidak didampingi gitu. Nah, di sini kita lihat kontribusi dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, akademisi, NGO, private sector, lembaga keuangan, dan publik. Dan di sini kami menggunakan metodenya itu berdasarkan dari Social Value International dari Nichols tahun 2015. Nah, di sini waktu kita dalam pengukurannya itu ada dua, ada evaluatif. Evaluatif ini bermula dari dikeluarkannya izin si si perhutanan sosialnya, sampai dengan terakhir waktu itu kita mulai studinya itu di 2024. Jadi kondisi evaluatifnya itu dari awal mula izin setiap kelompok yang 6 tadi sampai 2024. Dan kita juga melihat dalam forecast-nya dari itu 2025 ke 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, dan 20 tahun yang akan datang.
Nah, tahapannya tuh di sini kita melakukan struktur interview, terus juga di interview sama focus group discussion gitu. Nah, berdasarkan apa namanya kesimpulan dari studi itu terlihat bahwa pendampingan multi pihak itu menjadi kunci keberhasilan perhutanan sosial dalam mendorong dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan terutama pada pengembangan agroforestry dan ekowisata. Pendampingan juga berperan dalam penguatan kelembagaan, pengelolaan kawasan, dan pengembangan usaha masyarakat. Nah, waktu dan konsistensi pendampingan menentukan hasil dukungan sejak awal menghasilkan dampak dan nilai SROI yang lebih cepat. Serta ke depan peran fasilitator di lapangan dan pemerataan pendampingan penting untuk memperluas dampak perhutanan sosial. Mungkin next slide terakhir. Ya, ya, mungkin ini ya pendampingan masyarakat itu bukan hanya digambarkan sebagai garis lurus, melainkan berupa siklus yang saling terkait dan tidak terpisah prosesnya, bahkan tidak bisa tergambar dengan jelas garisnya karena sifatnya itu dinamis gitu. Baik itu tadi hutan dan livelihood, masyarakat, pendampingan dan kolaborasi, dan akhirnya dampak itu semuanya saling terkait. Dan perjalanannya pun tidak dapat sendiri dilakukan, perlu partisipasi dan kolaborasi dari berbagai pihak, baik itu dari masyarakatnya sendiri, pendamping dan penyuluh, pemerintah, akademisi, swasta, NGO, media, seluruh tim teknis dan support di lapangan, dan berbagai sektor lainnya. Terima kasih banyak atas kolaborasi dan dedikasinya dalam upaya menjaga dan melestarikan hutan. Mungkin sekian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Galih dan Kak Tasniah atas materinya yang sangat menarik. Kita tadi sudah belajar tentang jenis-jenis hutan di Indonesia, kemudian juga tentang konsep dan implementasi perhutanan sosial, kemudian menarik juga mendengar kisah-kisah pendampingan masyarakat tadi ya di lapangan, mulai dari tahapannya, sekilas suka dukanya gitu, dan banyak lagi tadi yang diceritakan yang sudah memberi gambaran soal praktik pengelolaan hutan bersama masyarakat. Nah, mungkin setelah ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya bisa ajukan di kolom komentar atau kami juga mempersilahkan untuk raise hand apabila mau open mic supaya bisa bertanya langsung. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan ke narasumber kita. Kalau belum ada, mungkin pertanyaannya dari saya ya. Mungkin saya mau tanya gitu, bisa diceritakan pengalaman yang menurut Mbak Gali dan Kak Tasniah itu paling membanggakan gitu saat mendampingi masyarakat. Mungkin untuk kelompok yang perkembangannya sangat signifikan dari awal sampai akhir, atau ada pengalaman-pengalaman tertentu yang bikin bangga gitu saat mendampingi masyarakat. Silakan, Mbak Gali dulu mungkin. Ya, em, apa ya, paling cerita yang paling berkesan gitu, ada satu dampingan kami di Kabupaten Agam. Jadi dia eh, hutan nagari Pagadih. Dia dapat hutan nagari. Di sana itu kelompok pemudanya itu memang sangat aktif gitu ya, dan karena kondisi alamnya yang bagus gitu, jadinya mereka memutuskan untuk ekowisata lah yang mereka buat di sana gitu. Kemudian apa kami mendampingi dari awal gitu, terus habis itu em, mereka em, kemarin dapat anugerah desa wisata gitu, dapat 10 besar gitu. Tapi mereka bilang ini tuh kami ekowisata sebenarnya nggak pengen apa ekowisata yang mass tourism gitu. Kami pengen ekowisata ini karena kami ada concern, kami ingin menjaga wilayah kami, tapi ada mereka menyebutnya oknum ya, yang berusaha untuk menjual tanah ulayat mereka gitu. Eh, kalau tapi mereka berpikir kalau ini kami jadikan ekowisata, em,
kemudian diposting gitu karena sosial medianya cukup aktif gitu. Oknum-oknum ini tuh jadi agak segan gitu untuk apa em, em, menjual tanah ulayatnya. Jadi ekowisata ini jadi semacam strategi mereka untuk menjaga ruang hidup mereka gitu sih. Itu sih mungkin ya yang berkesan kalau di aku gitu. Thank you. Oke, thank you Mbak Gali. Selanjutnya ke atas Nia, silakan. Ya, mungkin apa namanya yang berkesannya itu ini sih, kita sebenarnya masih di hutan nagari yang sama. Mungkin saya ngambil highlight yang berbedanya. Di daerah Pagadi itu juga bisa dibilang daerahnya cukup ini ya, kayak aksesnya itu nggak susah banget gitu ya, karena padahal itu jalan provinsi. Nah, waktu itu kita sama-sama dengan tim coba, awalnya itu sebenarnya teman-teman pemuda tadi yang dimention sama Mbak Gali itu coba untuk memviralkan kondisi yang ada di sana. Tapi ternyata masih nggak begitu inilah ditanggepin sama, ya mungkin karena sibuk kali ya. Nah, jadi waktu itu kita sama-sama tim. Kalau misalkan di sini juga ada Mbak Uli juga. Waktu itu kalau misal di 2023 waktu itu kita sama-sama dengan masyarakat, terus juga pendampingan apa namanya tim IPLC dan juga tim KSPL. Waktu itu kita sama-sama melakukan ada mengadakan acara Alam Pagadi Baralik Gadang. Nah, sebenarnya sih misi misi utamanya yang kami coba rancang sebenarnya kita pingin memberikan apa ya, eh, gambaran nih ke pemerintah kalau misalkan lokasi ini tuh butuh perhatian nih, tapi mungkin bukan dengan kondisi yang anarkis ataupun apa ya, tapi lebih dengan cara mengadakan eventnya gitu. Kita coba undang gubernurnya. Kalau misalnya gubernur diundang kan otomatis OPD-OPD-nya tuh juga ngikut gitu kan. Nah, dengan tujuan kita mau memperlihatkan nih kondisi di Pagadi itu kayak gini dan butuh perhatian gitu. Meskipun acaranya dikemasnya itu seperti Barale, kalau di Sumatera Barat Barale itu kayak pesta besar, tapi intinya adalah mereka bisa apa ya, bisa aware kalau wilayah Pagadi ini perlu perhatian khusus gitu, baik itu terkait jalannya, akses internetnya, karena memang ketika kita baru masuk di 2022 waktu itu untuk mengetahui kondisi Nagari Pagadi itu blank spot gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada internet. Nah, bukan berarti juga kami mengatakan bahwa ini karena WRI gitu ya, tapi secara nggak langsung sebenarnya apa yang dilakukan itu berkolaborasi sama masyarakat. Ini sebagai enabling conditionnya gitu. Nah, di 2024 yang event ini nih kita follow up di 2024 awal untuk mengundang seluruh stakeholder tadi dan kita meminta nih apa sih kira-kira yang mereka bisa coba support untuk si Pagadi sehingga Pagadi bisa jadi prioritas seperti jalannya sudah mulai diperbaiki, terus juga diberikan bantuan terkait internet, BTS internet itu, terus juga alhamdulillah yang tadi disampaikan Mbak Gali, mereka juga dilakukan pendampingan khusus sama tim pariwisata untuk sampai bisa adui gitu. Nah, itu salah satu hal yang menurut kami mungkin bisa jadi pembelajaran juga untuk kita semua. Gitu sih paling Kanisa. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Gali dan Kak Tasnia udah sharing. Mungkin setelah ini ada yang raise hand ya, jadi kita bisa persilakan buat unmute. Yang pertama Kak Riki Baru, silakan. Ya, terima kasih moderator ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menarik sekali cerita khusus dari teman-teman melakukan pendampingan di Padang dan Aceh ya terkait proyek EPLC. Nah, kebetulan sekali saya Ricky, project lead di Kopi Gayo di Benar Meriah. Nah, kebetulan kan kemarin tuh saya sempat bermain-main juga ya ke UPS-nya teman-teman dampingin yang untuk UPS untuk madu di Bener Meriah. Nah, cuman mereka sudah cukup banyak menghasilkan madu. Sudah cukup banyak menghasilkan madu, tapi sampai sekarang saya lihat dari sisi pasarnya mereka belum terlink tuh ke pasar ya.
Nah, itu mohon seperti apa sebaiknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah kan saya sempat membaca SK LPHD Balai dan Wak Pondok Sayur. Nah, di mana di SK itu cuman ada kurang lebih ya 20-an pengurus lah di masing-masing SK kan. Nah, pertanyaannya kan kalau yang saya tahu saya itu kan di SK-nya HKM itu kan harus ada delineasi masing-masing petani ya. Delineasi kawasan masing-masing petani terus nama orang-orang dari masing-masing petani di SK-nya. Nah, di SK yang saya lihat kemarin itu tidak ada gitu. Nah, maka akan kesulitan bagi kami proyek Kopi Gayo untuk melakukan pemasaran kopi karena kan kopi tersebut dalam kawasan. Nah, ketika ketika namanya tidak ada di SK, maka kan tidak akan diakuin tuh. Nah, maka jadi kesulitan bagi kita proyek Kopi Gayo untuk melakukan eh, terkait dengan pemasaran kopi terkait dalam hal ini traceability-nya. Karena kopinya dalam masih di dalam kawasan karena nama mereka itu tidak ada. Seperti itu saja, Mbak. Mohon klarifikasinya. Terima kasih. Oke, baik, silakan dari Mbak Gali atau Kak Tasniah yang mau menjawab. Kalau yang pemasaran mungkin dari Tasniah mungkin ya. Nanti aku yang LPHD. Dulu mau jawab yang ya, oke. Mungkin yang terkait pemasaran kali ya. Ya makasih banyak Bang Riki, salam kenal Bang. Sebelum kita sempat beberapa Bang. kali kontak juga ya. Siap, Em, siap, siap. ya, jadi kalau misalkan untuk pemasaran ya benar Mbak. Sebenarnya itu lagi-lagi tantangan kita di produk-produk di perhutanan sosial ya, terkhususnya karena produk-produk di perhutanan sosial itu sendiri ibaratnya tuh niche market gitu kan. Dan memang kami sebenarnya waktu itu juga coba apa ya melakukan studi riset pasar gitu ya bersama ada iHigh Consulting waktu itu. Sebenarnya berdasarkan dari hasil kajian itu juga disampaikan bahwa produk-produk perhutanan sosial itu tuh memang perlu effort yang lebih besar untuk dilakukan pemasarannya. Nah, mungkin kalau misalkan untuk konteks Aceh, mungkin sebenarnya ada tim di Aceh juga yang berfokus di situ sebenarnya. Tapi saya coba jawab karena kebetulan soal madu ini juga mayoritas banyak ada di Sumatera Barat ya. Kalau di Sumatera Barat, di tempat kita intens mendampingi, untuk si produk madu itu sendiri, kita coba melingkannya itu ke kayak di rumah BUMN, terus kita juga mencoba untuk audiensi ke pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, karena untuk si madu ini sendiri eh, paling banyak itu di Kabupaten Pasaman kalau di Sumatera Barat. Nah, sebenarnya kalau seingat saya waktu itu madu yang ada di Bareledrong juga terkait pemasarannya mungkin untuk skala bisnis to bisnis memang belum mungkin. Tapi skala bisnis to customer kayak secara kita per individu itu ada cukup banyak juga yang melakukan pembelian di madu yang ada di Balai Redlong. Nah, sebenarnya untuk madu ini sebenarnya ini juga ya karena si lagi-lagi kalau misalkan kita lihat kalau misal produk berkaitan dengan masyarakat itu ada kendalanya terkait produksi juga gitu. Nah, tapi kalau saya lihat sebenarnya madu di Balai Redlong waktu itu saya sama Kananda karena Kananda yang ada di Aceh itu sebenarnya madu di sana juga udah perlahan sih Bang mulai dijangkau sama pasarnya. Tapi memang lagi-lagi produk-produk dari perhutanan sosial dan ini sebenarnya juga menjadi apa ya? em, Isu kita semua gitu ya bahwa produk-produk perhutanan sosial tuh perlu untuk lebih intens untuk awareness-nya gitu karena meskipun sebenarnya ketika kita tanya langsung nih terkait buyer yang membeli produk perhutanan sosial tersebut sebenarnya mereka tertarik. Nah, ada juga yang continue untuk membeli, tapi memang
untuk effort meningkatkan awareness-nya itu sebenarnya yang agak butuh tantangan, tapi itu bisa kita pelan-pelan, nggak pelan-pelan untuk menuju ke sana gitu sih paling Bang. Tapi butuh bantuan juga nih kan karena Bang Riki juga ada di Aceh gitu kan. Nah, kita bisa nih sama-sama untuk coba bantu pasarkan juga terkait produk-produk perhutanan sosial yang ada di sana. Gitu sih Bang. Iya, Kembali. iya, Tasnia, terima kasih Tasnia atas informasinya ya. Kalau teman-teman sudah memberi izin kan saya sudah juga mulai berani ya. Dan artian gini, saya coba melingkan juga nanti mereka kerjasama tadi seperti Tasnia sampaikan bisnis to bisnis ya ke beberapa store-store yang ada di sini kan. Jadi coba saya linkkan lah ke teman-teman yang di akar rumput di masyarakat dengan yang store. Terima kasih Tasnia. Ya, terima kasih juga Bang Riki. Nanti mungkin kita bisa apa namanya diskusi lebih lanjut juga sama Siap, siap, tim C yang lainnya. Makasih Bang. siap, siap, siap. Oke, baik. Terima kasih Bang Riki. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir ya, karena kita sudah waktunya sudah hampir habis. Saya persilakan Mas Ari Lesmana. Silakan Mas. Ya, mungkin pertanyaan saya nggak terlalu panjang. Saya tertarik dengan yang SROI, ya, yang SROI. Eh, apa? Pertanyaan yang pertama, apakah SROI ini akan menghasilkan apa ya analisa-analisa yang sifatnya kuantitatif gitu, atau ini kualitatif? Karena saya tadi lihat rekomendasinya sepertinya ini kualitatif gitu ya. Dalam pikiran saya gitu, apakah SROI ini bisa bisa menjawab gitu ya seberapa atau kalau bisa dikuantifikasikan gitu ya, seberapa besar sih effort kita dibanding dengan potensial impact-nya gitu. Karena kan tadi di apa rekomendasinya pendampingan yang intensif gitu. Nah, ini bisa nggak dikuantifikasikan dengan pendampingan yang intensif itu butuh berapa rupiah katakanlah gitu untuk menghasilkan apa namanya dampak yang X rupiah gitu ya. Ini dampak ini bisa didapat di masyarakat penghasilan yang meningkat X rupiah dan juga dampak apa ekologis gitu ya atau dasar lingkungan dan sebagainya. Ini kemudian dikalkulasikan dan bisa menjustifikasi bahwa apa investment itu works gitu atau layak. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Ari. Silakan dari Kak Tasniah ya. Ya, oke. Makasih banyak Mas Ari untuk pertanyaannya. Bisa banget Mas. Jadi untuk SROI ini sendiri, mungkin kalau biasanya kita tahunya itu return on investment ya, yang memang fokusnya itu lebih ke ekonomi aja gitu ataupun angka-angka. Nah, uniknya di SROI ini, di social return on investment ini, kita bisa juga mengkaji soal kayak sosialnya, lingkungannya, dan itu diangkakan gitu Mas. Nah, apa namanya? Dan itu yang kita coba kaji untuk 6 KPS maupun 6 KPS yang ada di Sumatera Barat dengan variabelnya itu ada yang lakukan pendampingan, ada pendampingan dari dinas, terus ada juga yang nggak dapat pendampingan. Nah, itu kita coba kaji dan untuk bagian sosialnya itu sebenarnya kita dapetinnya tuh kan ada data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, kalau dari data kuantitatif ya bisalah langsung kita apa namanya kita angkakan ya dari entah itu pendapatan, entah itu dari apa namanya penjualan uh, produk kayak gitu-gitu. Tapi kalau untuk data kualitatif itu sebenarnya kita dapatnya gimana caranya bisa mengangkakannya kita lakukan dari deep interview bersama stakeholder tadi Mas Ari. Jadi misalnya nih berdasarkan investasi yang kita berikan dalam peningkatan kapasitas untuk apa namanya untuk pemandu wisata. Nah, ini termunculnya lapangan pekerjaan baru gitu. Terus si yang diberikan peningkatan kapasitas tadi dia apa namanya bisa menjadi narasumber. Nah, kita coba yang di bagian sosialnya itu kita jadikan dalam bentuk angka. Nah, misalnya kayak tadi dalam bentuk narasumber itu kan sebenarnya sosial kan. Kita nggak bisa tahu nih apa sih diangkakan. Nah, kita coba mengangkakannya itu
dengan apa namanya, melihat kalau misalkan dia jadi narasumber tuh berapa sih biayanya. Terus kalau misalkan jadi narasumber nanti apa namanya, berapa orang yang terdampak dan segala macam. Nah, itu tuh ada tuh di metode yang kita pakai di social value internasional tadi. Ada juga kayak misalkan apakah investasi ini muncul karena memang kehadiran kita ada di sana atau ternyata memang udah dari sananya. Nah, itu kita ngisi ada di bagian kayak deep weight-nya, terus apa ada empat bagian yang persentase yang kita isi gitu, Mas. Nanti mungkin kalau misalkan butuh apa diskusi lebih lanjut soal ini, bisa sih nanti Mas kita sharing. Kebetulan ini sebenarnya lagi tahap review juga apa tulisannya. Ya mohon doanya semoga bisa segera publish ya, gitu. Makasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ari atas pertanyaannya dan terima kasih banyak Mbak Galih dan Kak Tasniah dan teman-teman semua sudah berdiskusi dengan seru di sesi tanya jawab ini. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang dinanti-nanti yaitu kuis berhadiah. Jadi nanti teman-teman akan membuka menti lagi dan nanti jawaban satu orang dengan jawaban yang paling tepat dan cepat akan mendapatkan saldo e-wallet senilai 50.000. Bagi staf WRI yang bergabung juga kami persilakan untuk join ya ke Menti untuk ikut kuisnya. Sebelum mulai, mungkin saat memasukkan nama, mohon memasukkan nama asli atau nama yang sama dengan di Zoom ya, agar kami mudah mengontak apabila nanti teman-teman jadi pemenang. Gitu. Jadi silakan buka menti.com atau scan QR code yang ada di layar. Kita tunggu eh, 1 menit lagi supaya lebih banyak yang bisa join. Oke, sudah ada 11 orang, tapi kita tunggu sebentar lagi, barangkali ada yang mau join lagi ya. Oke, 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 bisa kita mulai ya kuisnya sekarang. Ya, siap-siap ya teman-teman. Pertanyaannya sama seperti yang tadi, tapi silakan jawab dengan lebih cepat. Ya, hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak memiliki hak kepemilikan. Ya, semua sudah menjawab. Next. Ya, jawaban yang benar tanah yang dibebani hak atas tanah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh, kita lihat dulu leaderboardnya ya. Oke, yang pertama Mas Ahmad Nasution, selamat. Semoga selanjutnya tetap bertahan di peringkat pertama. Baik, pertanyaan kedua. Kawasan hutan yang berfungsi utama untuk mengatur air, mencegah banjir, dan mengendalikan erosi disebut hutan produksi, hutan konservasi, hutan lindung, atau hutan adat. Oke, kita lihat peringkatnya. Iya, jawabannya benar hutan lindung. Oke, next. Oh, Mas Ahmad masih memimpin di depan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Next. Oke, berikut merupakan skema perhutanan sosial kecuali hutan desa, hutan kemasyarakatan. Oh, agak ngelek ya, mohon maaf. Ya, masih pertama di Mas Ahmad ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, silakan. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, peringkatnya masih Mas Ahmad di depan. Pertanyaan terakhir, berikut ini yang termasuk contoh pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah jati, meranti, madu dan rotan atau mahoni. Jawabannya madu dan rotan. Oke, kita lihat pemenangnya. Oke, selamat untuk Mas Ahmad Nasution setelah menjadi yang paling cepat dan paling tepat. Ya, setelah ini panitia akan menghubungi untuk proses penerimaan hadiahnya. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman di acara hari ini dan juga di kuis barusan. Kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum kita tutup, kami mohon bantuan untuk teman-teman bisa mengisi poll yang akan muncul muncul di layar Zoom setelah ini. Dan sembari teman-teman mengisi, kami ingin menyampaikan apresiasi atas partisipasi teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini untuk hadir dan berdiskusi bersama. Semoga di bulan bulan puasa ini juga semakin menumbuhkan kepedulian kita terhadap hutan dan lingkungan, juga menguatkan semangat kita untuk terus menjaga dan mengelola hutan dan lingkungan secara lebih lestari. Ya, ini pollnya sudah muncul, silakan bisa diisi. Selain itu, mungkin saya mau mengingatkan juga, jangan lupa untuk ikut kompetisi konten dan masterclass Khazanah Hutan selanjutnya. Informasi selengkapnya bisa diakses di bit.ly/khazanahhutan 2026. Oke, baik, kita tunggu dulu untuk pengisian pollnya. Baik, pollnya sudah berakhir. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman. Sampai jumpa di masterclass selanjutnya. Dan jangan lupa buat ikutin terus sosial media WRI Indonesia buat mendapatkan informasi seputar acara-acara menarik seperti ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.